Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaludin. Saya jurusan Sistem Informasi semester 4. Untuk kali ini saya akan membahas untuk tugas 2 di materi jaringan komputer, yaitu tentang TCP/IP, atau kita akan menggunakan praktikumnya Command Prompt ya. Nah, sebelumnya kita di sini boleh menggunakan apa nih, kalau di laptop kalian tuh suka ada tanda bendera ya, bendera segi 4, tekan juga huruf R, nanti dia muncul seperti ini, atau enggak langsung di searching di sini bisa. Nah, terus selanjutnya kita di sini ditulis CMD, Command Prompt, atau ya cuma kalau di sini disingkat CMD. Kita klik OK, enter. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas kata perintah. Yang pertama itu CD ya. Nah, CD ini perintah untuk pindah-pindah direktori. Contoh, coba kita cd spasi desktop ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, otomatis kalau seperti ini itu tandanya berhasil ya. Terus kita lanjut ke CLS. Kata perintah CLS ini singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Nah, kita coba ya, CLS. Nah, dia menghilang ya kan, karena di sini clear screen untuk membersihkan semua tulisan. Terus yang ketiga ada CLS garis miring tanda panah, tanda tanya, yaitu untuk menampilkan file bantuan. Untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar ya. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita coba CLS spasi ya, jangan lupa, terus garis miring tanda tanya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, clear the screen atau CLS. Otomatis ini sudah berhasil. Terus yang keempat, kita akan menggunakan kata perintah dir ya, garis miring spasi garis miring tanda tanya. Nah, itu untuk mengetahui file ini menunjukkan file bantuan. Untuk perintah directory ya, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan ya. Kita coba dir, ini kebanyakan di huruf kecil ya, spasi jangan lupa, garis miring tanda tanya. Nah, dia akan seperti ini. Ini kata perintah ya, file bantuan untuk perintah directory ya. Directory itu semacam folder ya. Terus yang kelima, kita akan memakai, kita enter dulu, kita akan memakai ipconfig. Nah, di sini ipconfig ada beberapa ya. Yang pertama, coba kita ipconfig biasa. Nah, ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, ini ada IP kita nih di IP v4 address. Nah, ini IP laptop yang saya gunakan. Nah, ini subnetnya sama gateway-nya ya. Terus yang tadi yang keempat 5, berarti yang keenam itu ada ipconfig.
ipconfig spasi garis miring O. Coba ya, config garis miring O. Mungkin lebih lengkap ya. Di sini ada wireless LAN adapter, Ethernet adapter Ethernet, Windows IP configuration. Nah, ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke ipconfig spasi ya, ini berarti ini 4, 5, 6, 7 ya, berarti kita yang ketujuh nih. Coba kita enter lagi. Nah, di sini yang ketujuh ini, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya ya. Ini kita lebarkan dulu takut tidak kelihatan. Oke ya. Nah, selanjutnya yang ke-8 kita ada ipconfig garis miring release ya. Kita coba config garis spasi garis miring release release. Nah, kita enter. Nah, ini perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, berarti ini yang ke 7, 8, 9 ya. Kita lanjut yang ke 9, yaitu ipconfig renew. Kita coba ya untuk mempersingkat spasi renew. Nah, ini perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP ya. Jadi ini lebih ke konfigurasi ya. Terus yang ke 9, 10 berarti ya, ipconfig display, ada ipconfig spasi garis miring display DNS ya. Coba display. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS, termasuk localhost connection atau koneksi. Nah, yang ke-11 ada ipconfig garis miring flush DNS. Coba lagi ya, kita bisa memakai tanda panah atas atau bawah apabila itu dia akan merekam ya. Kalau di command prompt kita melakukan satu kali perintah dengan diketik, nanti pas sudah di enter kita mau melihat riwayat ya, lebih ke cache kali ya, cache nanti muncul ya, tinggal kita ganti sedikit, nggak terlalu banyak. Seperti ini, kita hapus flash. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya. Oke. Terus yang ke
8 yaitu ipconfig garis miring register DNS ya. Coba lagi, register DNS. Bentar, nah kita cek lagi di sini. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ini karena ini sudah termasuk ya di request operation request elevation ya. Operasi request yang dielevasi itu mungkin itu artinya nggak beda jauh ya. Terus selanjutnya ini berarti ke berapa nih? Berarti ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah baru kita langsung mulai ke 13. Nah di sini kita coba pertama perintah yaitu ping spasi garis miring tanda tanya. Itu perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Coba ya, coba ping. Oke, benar seperti ini ya. Terus yang kedua, ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan ya. Tipenya kita coba IP kita aja ya, di config coba ya, 1.10 ya. Coba kita coba. Nah muncul seperti ini, jadi ping spasi IP address kita ya, IPv4 ini nih ya, kita masukkan ke sini ya. Nah dia bakal muncul reply from bits times TTL. Nah ini juga ada artinya nih, ini ada pembahasannya bits time atau dan TTL. Nah di sini bits itu merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan. Misalnya bits 3 sama dengan 32. Apabila kita tidak menentukan besar paket ping yang akan dikirim, maka secara komputer akan menentukan jumlahnya sebesar 32 bit ya. Terus ada juga time. Nah di sini time ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket kali ya, yang dikirim untuk sampai ke tujuan, dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima ya. Ingat, kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Oke. Terus yang ketiga ini TTL atau time to live. Itu semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus menerus terkirim. TTL menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu ya. Oke, kita lanjut. Sudah. Kita ke ini sudah ya. Nah kita bisa juga di ping dari nomor IP nya sama strip T. Nah ini untuk terus menerus nih, bisa juga di sini dipakein strip T ya.
Oke. Terus perintah netstat ya. Nah, ini perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, kita coba ya untuk memakai netstat ini. Sini hanya kita coba CLS ya. Ada kendala dikit. Oke. Nah, terus untuk menghilangkannya kita klik Ctrl+C karena kan ini ping terus menerus ya. Oke. Baru kita lanjut lagi netstat. Coba ya. Tadi sudah kita jelaskan ya netstat itu. Oke, sudah muncul ya, menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer ya. Lanjut, ada netstat spasi strip A juga di sini, strip E, strip M, strip O. Cuma karena kita berlanjut lagi, kita coba di sini selanjutnya perintah nbt sta ya. Coba ya, ini itu untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Kita coba nbt sta ya. Bentar. Harusnya seperti ini. Sih belum bisa ya. Coba ya. Kita coba lagi. Ini meja saya. Tes. Nah, ternyata saya kurang T. Bisa ya, nbt stat strip A, strip nama pengguna, strip A spasi nama pengguna lokal ya. Terus ada juga nbt stat spasi strip A
spasi remote name. Di sini itu hasil perintah nbstate akan menampilkan layanan utama yang berjalan di mesin itu ya. Kita coba kali ya. Kita lanjut aja ke nbstate strip A yang satu lagi, cuman memakai ini A besar dengan IP kita tadi ya. Nah, ini kita memakai IP address. Nah, itu menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Jadi opsi A huruf kecil digunakan untuk nama dan huruf besar A digunakan untuk alamat IP. Nah, ada juga nbstate strip R, nbstate R, dan lain-lain ini dengan banyak ya contohnya. Terus selanjutnya kita akan memakai tracer dan petping ya. Nah, untuk tracer dan petping kita di sini bentar ya. Tracer itu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan ya. Di sini kita contoh coba ya, tracer kasih bisa nggak ya? Bisa, ternyata muncul oke. Nah, terus kita juga bisa pakai satu lagi petping. Petping ini perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss ya. Kita coba di sini petpingnya. Nah, ini oke. Jelas ya sampai ke petping. Coba bentar, kita lihat dulu. Di sini kita sudah sampai petping tadi ya. Oke, kita sudah menjelaskan sampai 16. Artinya sisa ns lookup, nets root, dan net ya. Kita lanjut ke nets. Nah, nets ini perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, nanti di sini ada beberapa yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya ya. Nah, kita coba di sini ya. Kita coba dan bisa muncul ya. Ya, muncul ya, langsung dia masuk ke menu net PSA. Karena ngeri juga ya, saya rubah ini. Saya mau coba rubah sih, saya coba ya.
Cuman ini menunya lumayan banyak, yang penting tahu dulu ya. Ini untuk interface atau mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address dan lain-lain. Kita lanjut aja. Sehabis net itu ke root. Nah, root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host ya. Contoh misalkan bentar ya, ini karena nah, untuk misalkan seperti ini kendala saya tadi, cukup klik kontrol saja dan huruf C, dia langsung otomatis seperti ini lagi ya. Jadi jangan takut, kita coba terus ya, karena saya juga belajar ini. Sama-sama belajar. Tadi root ya, kita coba root. Oke. Ini saya coba root print. Di sini ada IPv4 root table, IPv6 root table. Jadi ini nambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host ya. Terus sini ada banyak juga, ada root, terus dan lain-lain. Nah, sini ada net terakhir ya. Coba kita lihat lagi ya, ada net terakhir, yaitu mengetikkan perintah net. Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi, mulai dan berhenti. Nah, kita coba ya. Sini coba kita pakai ini. Jadi net spasi time spasi garis miring kebalikannya, terus desktop, ini dirnya atau direktorinya. Nah, itu yang terakhir, dan juga harapannya banyak ya, ada berbagai banyak hal selain yang saya sampaikan tadi. Itu ada 20, malah bisa lebih, karena dari satu pembahasan itu ada beberapa juga anakannya atau cabangnya yang bisa kita coba sebenarnya. Cuman karena kita mempersingkat waktu ini, makanya saya bahasnya tidak terlalu detail sih, cuman lebih ke hal-hal kecilnya aja ya. Mudah-mudahan untuk tugas kali ini bisa menjadikan saya pribadi paham ya, dan juga bisa memberi memberikan info terkait TCP/IP atau jaringan komputer
Nah, cukup sekian untuk tugas 2 kali hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.